Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita yang pertama. Silahkan kalian boleh buka buku kalian dalam halaman 1 sampai dengan halaman yang kelima. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita yang pertama mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan di sini. Yang pertama, silahkan kalian boleh tuliskan pengalaman kalian mengenai hari ulang tahun yang mengesankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan kalian menjelaskan mengapa menyebut hari ulang tahunmu tersebut sebagai hari ulang tahun yang paling mengesankan. Kemudian kegiatan yang ketiga, siapa di antara kalian yang pada hari ulang tahun ingat kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk usia yang telah ditambahkan Tuhan kepadamu? Kemudian yang keempat, apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Kemudian yang kelima, apakah yang kamu maksud dengan tingkat kedewasaan tersebut? Silahkan kalian boleh perhatikan gambar di samping. Apakah usiakah atau pertumbuhan secara fisik pada diri setiap remaja laki-laki dan perempuan? Kemudian kegiatan yang keenam, coba kalian amati fisik dan kejiwaan kamu di kelas 10 sekarang dan bandingkan dengan keadaan kamu ketika masih di SMP di kelas 7 hingga kelas 9. Apakah perbedaan-perbedaan yang kamu temukan? Kemudian yang ketujuh, sekarang perhatikan pula apakah pertumbuhan secara fisik seperti yang ada pada gambar di atas sudah dengan sendirinya merupakan tanda bahwa orang itu sudah menjadi dewasa dalam pemikiran dan karakternya. Ketika kita berbicara mengenai kematangan pribadi dan emosi, maka kita perlu belajar dari seorang tokoh, yaitu Tonya Harding. Silahkan kalian boleh buka dalam buku halaman yang ketiga. Coba kalian baca dan buatlah kesimpulan dari apa yang kalian temukan dalam kisah di atas. Berbicara mengenai kematangan pribadi dan emosi, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Nah, apa itu emosi? Mari kita lihat. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Tonya Harding dan kawan-kawannya setelah semuanya terjadi dan mereka dinyatakan bersalah, lalu dijatuhi hukuman. Mungkin mereka baru menyesali apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, berbicara mengenai ekspresi emosi, silahkan kalian boleh perhatikan gambar di samping. Emosi seseorang biasanya dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut. Gerakan-gerakan atau intonasi suara walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetapi bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain, supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Kemudian menurut Triantoro Safari dan Nofrans Eka Saputra, dalam bukunya Manajemen Emosi, memberikan contoh tentang macam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, yang pertama, emosi marah.
yang dicirikan dengan wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Kemudian yang kedua, emosi takut. Mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kedewasaan seseorang bukan hanya dilihat dari umur atau fisik, tetapi dari ekspresi emosi seseorang bisa kita pastikan kedewasaannya. Apakah dia sudah dewasa atau belum? Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah engkau.